Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas serial ya, keberlanjutan tentang pembangunan rumah, yaitu tentang masalah lantai, masalah keramik. Akan kita bahas pemilihan keramik, pemasangan keramik, dan bagaimana itu sebenarnya kita harus tahu ya, yang cocok untuk tempatnya kita, keramik kita, bagaimana cara memilih keramik yang tepat, motif yang tepat, ukuran yang tepat untuk rumah kita. Mari kita lihat video kali ini. Kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, dunia keramik lantai ya. Sering banyak orang bertanya, "Kak, keramik yang cocok untuk rumah saya yang seperti apa? Warnanya apa? Ukurannya berapa, Kak? Jenisnya harus keramik seperti apa?" Nah, pertanyaan-pertanyaan ini seringkali terucap ya ketika orang-orang sedang mau bangun rumah, mau renovasi rumah, mau pasang keramik dan sebagainya. Jadi pertanyaan itu akan kembali ke dasar, bagaimana cara kita memilih keramik. Jadi semua itu akan saya kembalikan, yaitu permasalahan pokoknya, yaitu desainnya. Jadi teman-teman sudah tahu ya, bahwa supaya rumah bagus itu harus melalui rancang desain yang tepat. Terutama kalau keramik untuk rumah ya, mungkin dalam rumah kita harus tahu bahwa itu tergantung dari desain interiornya. Jadi desain ini akan sangat-sangat penting ketika kita mau mulai memilih keramik. Jadi otomatis teman-teman tahu ya, bahwa kesatuan suatu bangunan, keindahan suatu interior rumah itu terletak pada desainnya. Jadi ketika kita hanya memilih keramiknya saja, kita tidak ada mix and match, tidak ada desain yang benar sebelumnya, kita akan sangat kesusahan. Apakah keramik model ini cocok nggak buat rumah saya yang warna dindingnya seperti ini? Cocok nggak buat luasan seperti ini? Cocok nggak untuk model rumah seperti ini? Nah, itu pertanyaan itu bisa dijawab ketika kita mau meluangkan investasi ke desain interiornya. Jadi ketika desain interior itu sudah matang, sebenarnya pertanyaan itu semua akan terjawab. Keramiknya saya harus warna apa? Akan terjawab di desain itu. Keramiknya saya harus ukurannya seperti apa? Akan terjawab. Harus yang matte atau yang doff? Harus motif apa? Akan terjawab. Harus seperti apa penggunaannya? Akan terjawab. Jadi sebenarnya jawaban itu semua ada di desain interiornya. Jadi ketika desain interior sudah terjawab, maka warnanya sudah akan terjawab. Tinggal sebenarnya nanti ketika prakteknya kita di lapangan, kita akan memilih betul-betul pembangunan itu kepada kualitas bahannya aja teman-teman. Karena warnanya, ukurannya itu sudah biasanya tertera di desain interiornya. Oh, warna desain interior seperti ini, karena setting desain interiornya sudah jelas, misalnya warnanya harus misalnya putih, harus coklat, harus krem, harus abu-abu, itu sudah biasanya sudah termaktub di desain interiornya. Jadi sudah sangat-sangat jelas, tinggal yang memang nanti kita pilih adalah kualitas dari si bahan itu aja. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut. Jadi masalah-masalah itu tadi, bagaimana cara memilihnya dan sebagainya, sebenarnya itu sangat tergantung dari desainnya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah keramik nih. Cara memilih keramik yang tepat untuk rumahnya kita seperti apa? Jadi tadi motif kita sudah abaikan karena sudah ada jawabannya, yaitu harus tergantung desainnya seperti apa rumahnya. Nah, sekarang kita menentukan misalnya warna lantainya harus krem. Nah, kita memilih keramik yang warnanya krem otomatis. Nah, krem ini kita tahu, detailing ini kan sangat penting. Jadi krem ini misalnya kita tahu di desain interior itu looks-nya itu krem dan misalnya glossy. Nah, sekarang kita harus memilih si keramik ini. Kita akan menggunakan misalnya keramik biasa, akan menggunakan granit tile, akan menggunakan granit asli, atau misalnya sekarang granit tile yang premium, yang ukurannya jumbo size atau big size, atau menggunakan parket, atau menggunakan SPC, atau menggunakan vinil, dan berbagai macam barang lain ya. Traso yang sekarang lagi in, yang modelnya klasik-klasik gitu ya. Semua bahan-bahan itu bisa kita gunakan ketika kita sebenarnya mau lantai warnanya krem. Di situ kita menentukan kualitas dari si bahan ini. Contohnya yang sekarang paling in saya sebut mungkin keramik dan granit tile ya, paling umum. Saya akan bahas untuk granit tile. Nah, ini ternyata memilih granit tile ini nggak bisa terlalu sembarangan teman-teman. Banyak orang-orang yang sering apa? Sering pilihnya hanya satu lembar saja teman-teman. Nah, ini buat note, buat teman-teman yang mau memilih granit tile. Ketika sudah tahu di desain misalnya warnanya putih ada semburatnya hitam misalnya.
Desain sudah seperti itu, kita tinggal memilih detail bahannya. Putih, semburatnya hitam atau abu-abu tipis misalnya. Nah, kita harus tahu bahwa motif granit ini ada yang motifnya abstrak. Teman-teman tahu, abstrak itu satu sama lain itu tidak bisa nyambung sama sekali. Betul-betul random. Jadi ketika teman-teman pasang, pasti motifnya nggak sama. Pasti motifnya nggak sambung. Nah, itu teman-teman harus paham betul. Tanyakan, Pak, motifnya ini gimana? Oh, motifnya random. Jadi nggak bisa nyambung, Pak. Oh, nggak bisa nyambung. Nah, ini teman-teman harus sadari. Jadi ketika nanti dipasang, pasti teman-teman jangan mengharapkan motifnya itu bersambung. Ya, itu untuk motif abstrak. Ada lagi motif yang ada yang sebutannya loop design atau ada sebutannya continuous, ya. Macam-macam nih, di berbagai merek sebutannya berbeda-beda. Atau ada yang repeating. Nah, jadinya ketika motif seperti ini biasa dipasang itu akan jadinya nyambung. Motifnya akan selalu nyambung terus. Nah, ini yang dimaksud dengan loop design. Nah, dari dua desain itu teman-teman harus tahu, saya memilih barang ini yang mau desainnya seperti apa. Itu dari desainnya, yang abstrak atau yang loop. Karena biasanya granitel ini kebanyakan kalau nggak polos, ya motifnya motif batu atau marmer atau motif batu-batuan biasanya. Sehingga banyak coraknya teman-teman. Dan yang paling in memang karena orang biasanya masang keramik kan kepengen apa? Kesan mewah. Kesan wahnya ada. Jadi kebanyakan motif-motif marmer, motif-motif granit ini yang paling laku teman-teman. Nah, ketika sudah tahu itu motifnya abstrak atau loop, ya itu teman-teman sudah harus pilih. Ketika pilih motif abstrak jangan berharap motifnya nyambung. Tapi kalau motif nyambung atau yang continuous atau yang loop design atau yang repeating, teman-teman bisa berharap memang ini akan nyambung semua satu rumah. Nah, itu untuk dari segi desain. Nah, sekarang dari segi finishingnya ya, kita tahu bahwa finishing granit atau keramik itu ada yang glossy, ada yang matte, doff. Paling umum ya, paling umum buat keramik rumah biasanya kan orang memilihnya glossy. 90 orang menggunakan glossy untuk keramik rumahnya. Glossy ini ternyata di dunia granital ya, kita bahas granital lebih lanjut karena sekarang paling umum itu keramik dan granital teman-teman. Ya, tadi saya sebutkan yang lain, kita bisa bahas mungkin di edisi berikutnya karena cukup panjang ya. Nah, ini granital saya bahas kenapa? Karena memang kita pakai di rumah ini. Jadi granital saya memilih ini memang yang motifnya itu krem, motifnya itu marmer, dan juga motifnya itu lembut. Walaupun abstrak ini teman-teman. Tapi abstrak ini tidak akan terlihat jelas ketika kita bisa memilih motif yang tepat. Nggak akan terlihat kotor, nggak akan terlihat berantakan, masih terlihat rapi. Finishing ya, tadi nomor 2, granit itu umumnya yang sekarang itu printing teman-teman. Jadi glass polish, tapi itu motifnya itu printing. Jadi mayoritas dari granit ini biasanya ciri khasnya apa? Agak bergelombang permukaannya. Sudah memilih motifnya, gilap sih gilap, lihatnya cuma satu lembar kelihatannya bagus, tapi tidak memperhatikan refleksinya itu flat atau tidak. Nah, yang kita pilih kali ini granitnya refleksinya bagus, ya, refleksinya flat, dan motifnya tipis, dan motifnya abstrak, tapi tidak terlalu kelihatan. Jadinya dilihat masih halus dan juga mewah. Nah, itu 2 untuk finishing ya. Jadi kalau teman-teman berharapnya yang memang super flat, itu harus benar-benar memilih dan memperhatikan. Karena ternyata setelah saya cek ke beberapa toko keramik, yang granital itu betul-betul rata dan refleksinya bagus, itu sangat-sangat sedikit. Dari mungkin 100 jenis motif yang ada di toko tersebut, di beberapa toko, hanya 1, 2, 3 aja yang refleksinya itu bisa sempurna. Flat ya, seperti kaca. Jadi memang tidak ada ketika bayangan kita lihat goyang kanan kiri itu tidak bergerak teman-teman. Tidak ada seperti airnya ya. Pantulannya benar-benar rata. Nah, itu hanya sedikit sekali teman-teman. Mungkin paling 5% dari semua granital yang ada di toko, mungkin hanya 5%. Sedikit sekali. Nah, teman-teman kalau berharap refleksinya bagus, teman-teman harus betul-betul memilih. Ketika motifnya bagus, teman-teman, saran saya ya teman-teman, ketika mau memilih granital, minimal teman-teman itu melihat 4 biji. Biasa satu dus ukuran standar kita bilang 60x60 itu kan satu dus biasanya isinya 4 biji, 3 biji sampai 4 biji. Kalau saya mau tahu nantinya terpasang seperti apa, minimal teman-teman memajang granita itu minimal 4 biji. Karena kalau satu buah itu tidak menggambarkan sesuatu. 4 buah barusan teman-teman bisa tahu. Di beberapa kesempatan saya juga memilih motif granital ya. 1 saya lihat, wah mewah nih, bagus nih.
Saya coba foto, oke. Klien oke. Ketika saya coba, Mbak, coba lihat digelar semua 4 biji. 1 dus digelar semua, dijejerin. Saya foto. Ternyata bumi dan langit, teman-teman. Satunya kelihatan oke. Setelah 4 kelihatan ramai sekali. Wah, ternyata ramai sekali ya. 4 saja ramai sekali, kita nggak bayangkan kalau misalnya ukuran ruangannya 10 kali 10 misalnya. Ramainya seperti apa. Nah, ini teman-teman sering banyak yang terkecoh ya di sini ya. Pilihnya hanya 1 karena kita tahu di banyak toko keramik yang dibajang hanya 1 lembar. Nggak mungkin dibajang 4 lembar ya, tempatnya habis ya. 1 lembar, sehingga ketika terpasang di rumah, loh kok seperti ini ternyata motifnya, saya nggak suka. Tapi sudah dibeli semua, sudah dikirim semua, sudah dikirim ke tempat yang jauh pakai truk dan sebagainya. Mau diretur bisa, tapi dengan biaya mahal. Kalau sudah terpasang sebagian, apalagi misalnya tempatnya jauh, jarang ngeproyek, sudah terpasang tahu-tahu nggak cocok, itu bagaimana? Nah, itu akan sangat mengecewakan. Jadi buat teman-teman, yang pertama tadi ya buat motifnya jangan sampai salah ya. Yang kedua, finishing dari granitnya jangan sampai salah pilih juga. Nah, yang ketiga ini masalah size-nya dan juga pricing-nya ya. Nah, jadi teman-teman sering bingung kadang-kadang ya. Antara granit harga 100, 200, 300, 400, 500 bedanya sebenarnya di mana? Jadi bedanya utamanya adalah di KW-nya teman-teman ya, di kualitasnya. Jadi semakin tinggi kualitasnya, harusnya itu apa? Potongannya, kepresisiannya itu akan semakin bagus. Ini menentukan kemana? Menentukan ke pemasangannya. Semakin presisi, semakin kotak, semakin rapi suatu bahan granit tile, berarti pemasangannya juga akan semakin rapi dan semakin bagus. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Saya milihnya yang 100 saja, teman-teman harus tahu, yang KW3 aja. Harus tahu bahwa nanti kemungkinan besar natnya akan tidak rapi. Natnya bisa lebar dan kecil. Mungkin dipasang tidak terlalu presisi, tidak terlalu rata. Mungkin ada yang melengkung, mungkin ada yang tidak siku, dan sebagainya. Jadi semakin tinggi KW-nya, semakin besar kemungkinan untuk rapinya. Tapi apakah pasti? Nah, ini juga saya nggak bisa ngomong pasti ya. Jadi KW1 harganya 200.000. Tokonya ngomong seperti itu. Pasti bagus, Bu? Ya, harganya kan juga nggak terlalu mahal ya. Otomatis apakah kita bisa mengharapkan kualitasnya sebagus itu? Brandnya kalau teman-teman lihat, semakin besar brand biasanya kualitasnya semakin bagus. Brand yang besar, KW yang tinggi biasanya harganya juga mahal ya. Jadi teman-teman harus tahu ketika saya pilih brand yang mungkin nggak pernah dengar tapi ngomongnya KW1, kemungkinan juga kualitasnya masih nggak terlalu bagus ya. Jadi ketebalan, cuttingnya, sikunya, ya, kepresisiannya, finishingnya itu sangat pengaruh sekali. Jadi pastikan teman-teman kadang kalau cuma beli by foto dan segala macam ini agak beresiko. Karena apa yang nggak bisa dilihat itu refleksinya tadi saya nomor 2, finishingnya. Sangat susah dilihat. Ini harus kita lihat menggunakan refleksi atau menggunakan cahaya ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ketika saya melihat pantulan dari granit ini, apakah pantulannya sempurna? Apakah pantulannya goyang-goyang? Nah, itu akan terlihat. Tapi di foto ini akan sangat susah. Video pun kalau videonya nggak tepat seperti yang diharapkan itu juga susah lihatnya. Jadi nomor 1 tadi motifnya, yang kedua itu finishingnya, yang ketiga sizing dan harganya. Teman-teman harus tahu apa yang dipilih, apa yang digunakan, teman-teman sudah jelas ya. Jadi buat keramik, granit ini memang sangat tergantung budget teman-teman ya. Sangat tergantung desain tadi nomor 1, yang kedua budgetnya. Ketika desainnya sudah mengatakan harus seperti ini, budgetnya kita bagaimana? Mau memilih yang harga berapa untuk rumahnya kita? Nah, ini sangat menentukan apa yang akan kalian dapatkan. Jadi jangan sampai misperception ya. Saya minta harganya sekian tapi yang kualitasnya di atas, itu ya nggak bisa. Saya mintanya yang biasa-biasa saja tapi kepenginnya hasilnya sempurna sekali, ya juga nggak bisa. Jadi antara harapan, keinginan, dan juga budgeting ini teman-teman harus paham. Jadi nggak sampai kecewa, nggak sampai salah pilih. Ya, seperti itu teman-teman buat masalah lantai granit ya. Buat lantai kamar mandi juga sama, kita harus tergantung dari desainnya. Nah, kamar mandinya menjadi not nih. Mungkin kalau dinding kita nggak terlalu mempermasalahkan, itu sangat tergantung dari selera, dari desainnya. Saya suka motif seperti ini, saya suka model bata, saya suka model kecil-kecil. Oke, yang saya not sebenarnya kalau keramik itu untuk daerah outdoor, daerah basah, kamar mandi dan juga teras-teras atau taman-taman.
pastikan teman-teman kalau milih granit itu yang saran saya adalah yang structure jenisnya, yang kasar. Kasarnya seperti apa? Kasar dipegang itu seperti amplas teman-teman. Nah ini yang paling aman buat kaki, buat anak-anak, buat orang tua, ini sangat aman. Jadi ketika kita tahu ya banyak kecelakaan di rumah karena anak-anak kepleset. Saya juga pengalaman sama anak saya sendiri, saya beli keramik, waktu itu belum terlalu paham, pilihnya memang sudah bertekstur, sudah kelihatan nggak rata teman-teman ya. Keramik kan ada yang nggak rata, tapi ternyata teksturnya itu masih licin ketika basah. Jadi ini yang menjadi perhatian kita. Note saja buat teman-teman, pokoknya yang untuk daerah basah, kamar mandi, teras, outdoor, pilih yang motifnya teman-teman pegang itu mirip amplas. Waduh kak, nanti nggak enak di kaki. Nah ini yang menjadi concern ya. Pilihannya adalah safety dulu atau bagus dulu. Kalau saya safety first, motif mengikuti. Motif yang kasar seperti itu apakah yang bermotif misalnya kayu, bermotif batu, ataukah plain polos? Ternyata kita cari ada juga. Jadi motif rumah ini kita pasang itu motif di outdoor itu motifnya kayu. Ya, saya cari yang kayu tapi yang juga teksturnya structure seperti amplas. Jadinya nanti ketika pemakaian safety-nya itu tinggi. Kita tahu daerah kita nanti setengah tahun ini bakalan banyak hujannya. Basah terus itu daerah itu. Ya, kalau licin bahaya buat penggunanya malah konyol. Ya, lebih baik kita safety-nya nomor satu ketika digunakan, ketika basah, ketika kita masuk rumah itu aman. Nah, itu nomor satu buat saya. Jadi safety first, kemudian motif kita cari memang mungkin nggak seluas motif-motif yang biasa ya. Lebih terbatas tapi memang ada. Jadi penting sekali ini teman-teman. Ya, ketika security-nya sudah dikorbankan, saya rasa nanti digunakan misalnya orang tua kita kepleset kayaknya sangat nggak worth it ya. Kelihatannya bagus tapi ternyata bahaya. Buat apa? Seperti itu teman-teman. Semoga konten kali ini berguna buat teman-teman semua ketika mulai memilih keramik atau granit untuk rumah kalian. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk bahan-bahan lain, untuk lantai-lantaian di video di sini. Oke itu teman-teman, semoga berguna buat teman-teman semua ketika mau memilih keramik yang tepat untuk rumah kalian. Jika suka, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.